Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wildan Valentino Islami Rukmasara dari kelas 10A2 nomor absen 5. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan materi sosiologi, yaitu nilai dan norma sosial dengan Ibu Guru Mapel, Ibu Ai Wiwin Widiansyah. Nah, jadi nilai dan norma sosial dibagi menjadi dua, yaitu nilai sosial dan norma sosial. Nilai sosial merupakan patokan yang baik dicita-citakan, penting dan berguna bagi kehidupan manusia. Jenis-jenis nilai sosial yaitu nilai dominan, nilai mendarah daging, dan nilai instrumental. Nilai dominan yaitu nilai yang lebih diutamakan daripada nilai lainnya. Contohnya, adanya perayaan sekaten di masyarakat Solo dan Jogja yang merupakan tradisi turun-temurun. Yang kedua yaitu nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging yaitu nilai kebiasaan atau sudah menjadi kepribadian. Contohnya seperti makan dengan tangan kanan, mencium tangan orang tua jika hendak pamit. Yang ketiga, nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu nilai yang bersifat dinamis sehingga sangat fleksibel terhadap hukum. Contohnya seperti kebinakaan, perda, dan undang-undang. Nah, seperti mengajarkan untuk menghargai dan menghormati keragaman budaya. Nah, menurut Profesor Noto Nagoro, nilai sosial dibagi menjadi tiga, yaitu nilai material, vital, dan rohani. Nilai material yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia agar dapat melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Yang ketiga, nilai rohani, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kebutuhan rohani. Nah, setelah dari jenis-jenis tersebut terdapat fungsi nilai sosial, yaitu pertama, memotivasi manusia berperilaku sesuai peran yang diharapkan. Yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat agar tercipta integrasi dan ketertiban. Yang ketiga, sebagai pengawas, pembatas, dan pendorong perilaku masyarakat. Keempat, memberi harapan yang baik, sikap mandiri, dan tanggung jawab. Yang kelima, sebagai alat solidaritas masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai alat menentukan harga dan kelas-kelas sosial dalam stratifikasi sosial. Setelah dari nilai sosial, kita lanjut ke norma sosial. Norma sosial yaitu aturan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, norma sosial terdapat klasifikasi, yaitu klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi cara. Klasifikasi cara yaitu suatu norma yang bentuk penerapannya sangat lemah. Contohnya, makan dengan tidak bersuara. Dan yang kedua ada kebiasaan, yaitu suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, memberi sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, tata kelakuan. Tata kelakuan yaitu kebiasaan seperti larangan dalam lokasi tertentu. Contoh dilarang merokok di area A, contoh dilarang merokok di area B gitu. Yang keempat ada adat istiadat. Adat istiadat yaitu tata kelakuan yang bersifat kekal dan abadi di masyarakat. Contohnya dilarang menikah sesama warga pada suku Batak. Yang terakhir ada hukum. Itu suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat dan tertulis serta memiliki hukuman yang sangat berat. Contohnya peraturan daerah dan undang-undang. Norma sosial terbagi menjadi 5, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kebiasaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama yaitu peraturan sosial yang sifatnya mutlak dan tidak bisa diubah karena asalnya dari Tuhan. Contohnya yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Contohnya larangan kumpul kebo. Yang ketiga yaitu norma kebiasaan, peraturan sosial yang dibuat sadar ataupun tidak sadar serta dengan perilaku yang diulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Contohnya mudik Idul Fitri. Yang keempat ada norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang berpangkal dari adat istiadat dalam masyarakat. Contoh mencium tangan kepada yang lebih tua. Yang terakhir norma hukum, yaitu himpunan perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat bersumber dari lembaga tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir fungsi norma sosial,
itu sebagai alat menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial, sebagai aturan atau pedoman tingkah laku dalam hidup masyarakat, dan sebagai sistem kontrol masyarakat. Sekian penjelasan materi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.